إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي ولا رسول بعده اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين وقد قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر walillahil hamd. Kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, di pagi yang cerah ini sudah sepantasnya lah kaum muslimin bergembira atas limpahan karunia dari Allah Subhanahu wa taala, atas kenikmatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga pada pagi hari ini kita dapat berkumpul di tempat ini untuk bersama-sama memuji Allah, mensucikan Allah, melaksanakan perintahnya salat Idul Fitri. Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Bulan Ramadan baru saja telah kita lewati dan kita memasuki bulan Syawal. Maka setelah kita melewati bulan yang mulia itu, ada beberapa hal yang layak untuk kita perhatikan bersama. Pertama, hendaknya menjadikan kita pribadi-pribadi yang lebih pandai dalam bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, bahwa kita telah diberikan oleh Allah nikmat yang sangat besar, yaitu bisa melaksanakan dan menyelesaikan rangkaian ibadah-ibadah di bulan Ramadan yang penuh dengan keutamaan, yang penuh dengan kemuliaan, yang penuh dengan pelipat gandaan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Kita sama-sama menyadari bahwa ada sebagian dari saudara-saudara kita yang di tahun-tahun sebelumnya masih bersama-sama dengan kita, berpuasa bersama, sholat tarawih bersama, dan melaksanakan sholat Id juga bersama. Namun kemudian ada di antara mereka yang pada hari ini telah mendahului kita, dan bahkan ada di antara mereka yang kemudian dipanggil Allah Subhanahu wa taala menjelang bulan Ramadan. Maka ketika kita dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala termasuk orang-orang yang diberikan kesempatan untuk berada dan menyelesaikan bulan Ramadan 1444 Hijriah, mari kita berupaya untuk menjadi hamba-hamba yang lebih pandai dalam mensyukuri setiap nikmat Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Pada suatu hari Raya Idul Fitri,
salah seorang ulama yang bernama Imam Wahab bin Ward. Beliau melewati ada sekelompok orang yang di hari raya itu mereka tertawa terbahak-bahak sampai berlebihan dalam tertawa. Lalu kemudian Imam Wahab bin Ward memberikan nasihat kepada murid-muridnya. In kana haula mimman yutaqabbal siyamuhu fama hadza fi'lu syakirin. Kalau seandainya mereka itu orang-orang yang tertawa-tawa dengan berlebihan itu adalah termasuk orang-orang yang diterima puasanya, fama hadza fi'lu syakirin, maka bukan seperti ini kelakuannya orang-orang yang bersyukur. Wa in kana haula mimman lam yutaqabbal siyamuhu fama hadza fi'lul khaif, fama hadza fi'lul khaifin. Dan kalau seandainya mereka itu termasuk golongan yang tidak diterima puasanya, maka bukan seperti ini kelakuannya orang-orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Yang kedua, hendaknya kita mengiringi rangkaian ibadah Ramadan yang telah kita lewati itu dengan memperbanyak taubat kepada Allah, memperbanyak istighfar kepada Allah, meminta ampun kepada Allah atas segala kekurangan, atas segala kesalahan, segala kelalaian, segala ketidaksempurnaan dari rangkaian ibadah kita di bulan Ramadan. Imam Ibnul Jauzi rahimahullah pernah mengatakan, laisal 'aid liman labisal jadid wala tanawul at-ta'ami bikaffi syarrihi, innamal 'aid lubsut taubah. Bukanlah hari raya itu hari di mana orang berbangga-bangga dengan pakaian baru mereka. Bukan pula hari raya itu adalah hari untuk makan makanan yang segala rupa. Innamal aid lubsut taubah. Akan tetapi hakikat dari hari raya adalah mengenakan pakaian taubat atas segala kekurangan, segala kesalahan yang dilakukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, hendaknya kita berupaya mengambil faidah, mengambil pelajaran, ibrah dari rangkaian ibadah kita di bulan Ramadan. Kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, sesungguhnya ibadah atau bulan Ramadan ibaratnya madrasah yang mendidik kita, madrasah yang menggembleng kita, mengkondisikan kita untuk menjadi hamba-hamba Allah yang terbaik di hadapannya, dengan aneka macam rangkaian ibadah di siang harinya maupun malam harinya. Maka hendaknya kita mengambil nilai-nilai positif yang diajarkan oleh ibadah di bulan Ramadan itu. Sesungguhnya setiap ibadah di bulan Ramadan mengajarkan kepada kita makna-makna yang positif. Puasa misalnya, betapa puasa mengajarkan kepada kita sifat-sifat yang mulia, sifat sabar, sifat jujur, sifat amanah, dan aneka macam akhlak-akhlak mulia yang lainnya. Zakat mengajarkan kepada kita bagaimana seharusnya kita ini berinteraksi dengan harta kita, bagaimana kita ini membelanjakan harta kita di jalan-jalan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala.
Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Yang keempat, mari kita berniat, bertekad untuk istiqamah di dalam ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahwa bulan Ramadan telah mengajarkan kepada kita untuk menjadi pribadi-pribadi yang bertakwa kepada Allah. Kita melaksanakan perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan-larangan Allah. Maka kini saatnya bagi kita untuk kemudian menjaga konsistensi ibadah itu. Sampai kapan? Sampai kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Sembahlah Allah, beribadahlah kepada Allah hatta ya'tiyakal yakin, sampai datangnya kematian kepada kalian. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Imam Bishr bin Harith Al-Hafi rahimahullah, beliau pernah berkata, innal qaum yata'abbaduna fi Ramadan wajtahiduna fihi. Ada sekelompok kaum yang ketika mereka datang bulan Ramadan, memasuki bulan Ramadan, yata'abbaduna Allah wajtahiduna fihi. Mereka rajin beribadah kepada Allah dan bersemangat, bersungguh-sungguh dalam ibadah mereka di bulan Ramadan. Wa idzan salaha, tetapi ketika Ramadan berlalu, lalu beransur-ansur rangkaian ibadah demi ibadah itu ia tinggalkan. Maka beliau mengatakan, bi'sal qaum alladzina la ya'rifuna Allah illa fi Ramadan faqat. Sungguh seburuk-buruk kaum adalah orang yang tidak mengenal Allah kecuali di bulan Ramadan saja. Padahal Allah yang kita sembah di bulan Ramadan adalah Allah yang sama di bulan Syawal, Allah yang sama di bulan Dzulhijjah, Allah yang sama di bulan Dzulqa'dah, dan di seluruh bulan-bulan yang lainnya. Sehingga banyak di antara ulama yang kemudian mengatakan, kun rabbaniyan wala takun ramadaniyan. Jadilah kalian hamba Allah yang rabbani, hamba Allah yang beribadah kepada Allah di setiap waktu, setiap tempat, dan setiap keadaan. Wala takun ramadaniyan, dan jangan jadi hamba-hamba Allah yang hanya kenal Allah ketika di bulan Ramadan saja. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Yang kelima, mari kita memperbanyak doa kepada Allah Subhanahu wa taala di bulan yang mulia ini. Utamanya kita berdoa agar Allah Subhanahu wa taala menerima ibadah kita, meskipun jauh dari kata sempurna, meskipun sedikit, namun kita minta kepada Allah, Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'un alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Minta kepada Allah. Kemudian kita minta kepada Allah agar Allah memberikan kesempatan kepada kita untuk bisa mendapatkan Ramadan tahun berikutnya dengan niatan untuk memperbaiki kualitas Ramadan kita yang telah berlalu, dengan iman yang lebih baik, dengan ibadah yang lebih baik, dengan akhlak yang lebih baik. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Yang terakhir yang layak kita renungkan jamaah sekalian, hendaknya kita setelah melewati rangkaian ibadah di bulan Ramadan ini, yang kita berharap mudah-mudahan Allah menerima
ibadah-ibadah kita sehingga mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, maka yang juga sangat penting kita perhatikan adalah bagaimana kita menjaga agar pahala-pahala yang insya Allah kita dapatkan itu tidak berkurang atau bahkan hilang, jamaah sekalian. Sebab kita perlu memahami bahwa sesungguhnya pahala itu bisa berkurang dan bahkan bisa hilang di saat seorang hamba melakukan pelanggaran-pelanggaran kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika seorang hamba melakukan aneka macam maksiat, maka saat itu rangkaian pahala demi pahala bisa berkurang. Dan ketika dia melakukan kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka sadarilah bahwa perbuatan syirik itu bisa menghapus seluruh amal kebaikan seorang hamba. Qala ta'ala, la in asyrakta la yakhbatanna amaluka. Sungguh kalau kamu wahai Muhammad berbuat syirik, maka seluruh amalmu akan terhapus. Wal iyadu billah. Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, hari raya Idul Fitri sesungguhnya dijelaskan oleh sebagian para ulama ketika melalui Ramadan dan masuk di bulan Idul Fitri, masuk bulan Syawal, hari raya Idul Fitri, maka para ulama menjelaskan bahwasanya innallaha ja'ala Ramadan midmaran li khalqihi. Allah itu menjadikan bulan Ramadan sebagai ajang perlombaan kebaikan bagi hamba-hambanya. Fasabaqal qaum fafazu. Ada sekelompok kaum yang bersungguh-sungguh memanfaatkan kesempatan Ramadan itu dengan aneka macam ibadah, fafazu, maka mereka pun kemudian menang dengan aneka macam pahala dari Allah. Wa takhallafa akharun fakhabu. Akan tetapi ada juga orang yang menyia-nyiakan Ramadan, fakhabu, lalu mereka menjadi orang-orang yang merugi. Sehingga di Idul Fitri ini ada 3 kelompok manusia. Yang pertama adalah kelompok orang-orang yang bergembira dengan aneka macam ibadah mereka di bulan Ramadan, mendapatkan pahala dari Allah. Yang kedua ada kelompok yang kegembiraannya sedikit karena pahalanya pun sedikit ketika dia melakukan ibadah hanya sedikit di bulan Ramadan. Dan yang ketiga, waliyadu billah, ada orang-orang yang merugi. Ada orang-orang yang merugi ketika dia melewatkan Ramadan tidak sebagaimana mestinya. Dia hanya menjadi penonton-penonton di bulan Ramadan. Di saat kaum muslimin mereka berlomba-lomba dalam kebaikan, dia hanya menjadi penonton, hanya melihat saja tanpa mau mengikuti aneka macam ibadahnya kaum muslimin. Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Akhirnya kami menghimbau kepada seluruh kaum muslimin, kepada para bapak-bapak, bahwa kita adalah pemimpin dalam keluarga kita. Maka mari kita mencontoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bagaimana menjadi seorang tua yang bisa memberikan qudwah bagi anak-anaknya, pemimpin bagi keluarganya, mencarikan nafkah yang halal untuk keluarganya, mencarikan madrasah yang baik untuk anak-anaknya. Dan kepada ibu-ibu kaum muslimat, ibu-ibu adalah madrasah pertama bagi anak-anak, madrasah di rumah bagi anak-anak. Maka didiklah anak-anak dengan penuh kesantunan, dengan penuh kelembutan. Bimbing mereka agar menjadi anak-anak yang kenal Allah, beribadah dengan baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kepada para pemangku jabatan apapun itu, maka sesungguhnya jabatan adalah amanah dari Allah Subhanahu wa taala yang kelak akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Kullukum ra'in, setiap adalah pemimpin,
dan wa kullukum mas'ulun ala ra'iyatihi, dan setiap kalian akan dimintai pertanggungjawaban terhadap siapa yang dipimpinnya. Kepada para pemuda, bahwa pemuda adalah usia yang paling berharga dalam kehidupan kita. Baik buruknya suatu bangsa di masa depan ditentukan oleh kualitas pemudanya. Maka mari jadilah pemuda-pemuda yang bukan saja kenal kepada Allah Subhanahu wa taala, namun pemuda-pemuda yang berprestasi, pemuda-pemuda yang memberikan kontribusi baik untuk negara kita secara umum dan juga prestasi untuk agama kita dengan mendapatkan kebaikan fid dunya wal akhirah. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir li jam'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat wa ya qadiyal hajat. Allahumma taqabbal minna innaka antas sami'un alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu 'anna ya karim. Rabbana ighfir lana dhunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ampunilah dosa-dosa kami yang menggunung. Pandanglah kami dengan pandangan rahmat-Mu, dengan pandangan kasih sayang-Mu. Hapuslah dosa-dosa kami yang menggunung ini ya Rabbal Alamin. Kami tidak sanggup untuk menahan amarah-Mu, dan pun kami tidak sanggup untuk menerima azab-Mu ya Rabbal Alamin. Maka lindungilah kami dari segala keburukan. Berikanlah kepada kami petunjuk hidayah-Mu untuk bisa menjadi hamba-hamba-Mu yang baik, menjadi hamba-hamba-Mu yang mengenal Engkau dengan baik, mengenal sunnah-sunnah Rasul-Mu dengan baik, kemudian mengamalkannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Ya Rahman, ya Rahim, ampunilah dosa-dosa kami, ampunilah kedua orang tua kami, ampunilah dosa seluruh kaum muslimin. Berikanlah bantuan kepada saudara-saudara kami yang terzalimi dimanapun mereka berada. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, berikanlah petunjuk kepada pemimpin-pemimpin kami agar dapat memegang amanah dengan baik, memberikan manfaat kepada rakyat, memberikan maslahat kepada bangsa dan negara ini ya Rabbal Alamin. Jadikanlah negara kami Indonesia negara yang baik, negara yang Engkau ridai, baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur ya Rabbal Alamin. Rabbana ighfir lana dhunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wa akhiru da'wana assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.